Oke teman-teman, mungkin aku mulai dulu aja kali ya buat tutorial 3 rekayasa jalan. Di sini terkait tentang alinyemen vertikal. Oke, jadi intinya kalau dari segi definisi itu adalah si alinyemen vertikal itu ya garis potong yang dibentuk sama bidang vertikal gitu yang melalui sumbu jalan gitu. Terus di sini ada yang namanya kombinasi alinyemen. Jadi sebisa mungkin adanya alinyemen vertikal dan elemen horizontal itu harus ada batasan dinamika kendaraannya dan juga bisa menunjang keselamatan dan juga kenyamanan si penumpang gitu supaya nggak timpang tindih. Dan ini juga biasanya dipengaruhi sama kondisi existing yang ada di jalan tersebut gitu. Nah, jadi untuk parameter si alinyemen vertikal ini biasanya ada yang namanya lengkung vertikal gitu yang perlu direncanakan. Nah, lengkung vertikal ini ada dua. Yang pertama adalah lengkung cembung dan juga ada lengkung cekung gitu. Nah, yang pertama terkait lengkung cembung ini tuh untuk membuat lengkungan itu ada beberapa syaratnya. Yang pertama dia nggak boleh dekat dengan pencak lengkung lengkung horizontal tajam itu nggak boleh dekat dengan lengkung vertikal cembung. Terus lengkung ini tuh bisa membatasi pandangan pengemudi apa namanya. Terus dia nggak boleh dekat dengan persimpangan atau dengan perlintasan kereta api. Terus dia bisa menghalangi alinyemen horizontal, memperparah lengkung horizontal. Kemudian radius minimum lengkung horizontal ini tidak bisa digunakan dengan lengkung vertikal cembung. Nah, ini sebenarnya basically karena masalah yang pertama keselamatan ya. Karena kalau misal ada lengkung cembung di dekat persimpangan atau perlintasan kereta api itu jelas bisa menghalangi pandangan si pengendara gitu. Kemudian untuk kecepatan desainnya harus sama untuk alinyemen horizontal dan juga untuk vertikal supaya bisa meningkatkan kewaspadaan si pengemudi. Jadi lengkung cembung itu adalah lengkung yang punya PVI berada di atas permukaan jalan dan mempunyai perubahan gradien negatif. Kemudian untuk panjang lengkung cembungnya itu ditentukan berdasarkan jarak pandang henti atau SSD dan juga jarak jarak pandang mendahului atau PSD. Kemudian dari dua aspek nanti didapatkan yang namanya nilai rate of vertical curvature atau nilai K, yang dijadikan pertimbangan buat tambahan dalam memperoleh nilai panjang si lengkungnya. Nah, ini buat visualisasi dari lengkung cembung ya. Nanti kalian bisa lihat aja di slide. Kemudian selanjutnya lengkung vertikal yang kedua ini ada lengkung cekung. Nah, ini untuk sebenarnya sama. Ini misal lengkungan cekung yang tersembunyi ini bisa mengurangi keselamatan karena dia nggak terlihat gitu ya. Karena dia nggak terlihat. Kemudian untuk lengkung yang gabungan dengan radius yang sangat berbeda itu harus dihindari karena berbahaya, karena kan jarak pandangnya nggak terbatas gitu ya. Nah, untuk lengkung cekung sendiri itu adalah lengkung yang mempunyai PVI di bawah permukaan jalan dan mengalami perubahan gradien yang positif. Kemudian untuk aspek yang digunakan dalam pertimbangan penentuan panjang lengkung itu ada yang pertama jarak pandang silau sorotan lampu atau HSD.
kemudian passenger comfort, kenyamanan, jadi nggak boleh terlalu, naik turun, kemudian drainage control, untuk kecepatan rencana yang lebih dari 100 kilometer per jam, kemudian, general appearance. Ini udah, sorry. Nah, ini untuk, apa namanya, visualisasinya untuk Lengkung Cekung, itu seperti apa. Kemudian, untuk komponen-komponennya, untuk penentuan, komponen lengkung vertikal Cembung Cekung ini bisa nantinya akan menghasilkan panjang lengkung dan juga elevasi di setiap bagiannya berdasarkan, parameter-parameter sebelumnya. Nah, yang pertama untuk, penentuan komponen lengkung cembung, ini yang pertama ditentu ditentuin untuk JPH, JPM, dan juga, K-nya. Dicari, nilai maksimum dari JPH dan JPM, dan maksimum dari KJPH dengan KJPM. Kemudian selanjutnya ditentukan, panjang lengkungnya. Kalau misal nilai S-nya kurang dari L, kemudian, nilai atau nilai nilai S kurang dari L menggunakan rumusan ini. Kemudian kalau S-nya lebih dari L menggunakan rumusan yang kedua ini. Kemudian, digunakan nilai L minimum untuk kontrol desain. Nah, ini nanti, diambil nilai L yang paling maksimum. Kemudian selanjutnya ditentukan untuk, stationing untuk beberapa titik. Kemudian dihitung, elevasi aslinya. Kemudian dihitung nilai X dan juga nilai Y dengan ini rumusan yang, ada di sini. Lalu dihitung, elevasi jalan, yaitu elevasi asli dikurangi dengan, nilai Y-nya. Kemudian untuk, selanjutnya untuk komponen lengkung cekung, ini dilakukan penentuan JPH dan juga nilai K-nya. Kemudian ditentukan, nilai panjang lengkungnya, untuk S kurang dari L seperti ini, untuk S lebih dari L, dan juga untuk, L minimum kontrol desain dan juga minimum, kenyamanan penumpang. Sama diambilnya untuk nilai yang paling maksimum. Kemudian selanjutnya tentukan juga, untuk elevasi lengkungnya, yang pertama dengan stationing titik-titiknya, lalu elevasi asli, dicari elevasi asli, kemudian, nilai X dan nilai Y, dan, di akhir ditentukan elevasi jalan, yakni elevasi asli ditambah dengan nilai Y. Selanjutnya terkait koordinasi horizontal dan vertikal, ini biasanya terjadi beberapa, permasalahan koordinasi. Yang pertama adalah, adanya lengkung vertikal yang overlap dengan ujung akhir lengkung horizontal. Kemudian, yang kedua ada lengkung vertikal yang melewati kedua ujung lengkung horizontal, lalu pemisahan antar lengkung yang tidak memadai, kemudian panjang-panjang elemen geometrik horizontal dan vertikal yang tidak serupa, lalu jalan lurus panjang dan datar, serta kelandaian, yang naik turun. Nah, permasalahan koordinasi ini bisa, mengganggu, biasanya yang paling utama mengganggu keselamatan si pengendara ya. Hmm. Kemudian selain, dari keselamatan, pengendara, ini biasanya dilakukan juga pertimbangan secara nilai, estetika gitu, yang sesuai dengan yang mana, lengkung horizontal dan juga vertikalnya ini dipertimbangkan sesuai dengan, medan yang ada gitu. Nah, yang sebelah kiri ini bisa dilihat ini lebih bagus daripada yang di sebelah kanan secara estetika. Hmm. Nah, selanjutnya untuk, koordinasi lengkung horizontal ini yang, panjang biasanya lebih diinginkan dibandingkan yang, lebih pendek. Karena, untuk yang lebih pendek ini biasanya umumnya, eee, memiliki tampilan yang, lebih tidak bagus gitu secara estetika aja.
Kemudian untuk terkait yang lengkung vertikal, ini untuk lengkung vertikal yang panjang, ini biasanya lebih diinginkan buat tampilan yang, lebih baik. Karena kalau misal lengkungnya terlalu, pendek, selain secara estetika nggak bagus, dia juga, agak lebih berbahaya untuk keselamatan penumpang, gitu. Kemudian, jika ada perlintasan sungai, ini biasanya akan diprioritaskan alignment jalan agar, tidak ada tikungan tajam di oprit jembatan, seperti ini ya. Kemudian selanjutnya terkait, pertimbangan, drainase untuk, lengkung cembung yang panjang harus dihindari untuk, drainase yang baik. Kemudian untuk, misalnya langkah-langkah untuk memperbaiki lokasi-lokasi datar atau misal, flat spot, ini bisa dilakukan dengan, perbaikan alignment, kemudian, pre-grading ulang untuk menjaga kelandaian lebih dari nol di tepi perkerasan supaya drainasenya tetap baik gitu ya. Kemudian, pemasangan kemiringan melintas garis punggung buatan, kemudian kemudian yang terakhir pemutaran super elevasi di tepi bahu jalan, bukan pada garis tengah jalan. Selanjutnya untuk, penentuan, PPI dan elevasi, ini biasanya dilakukan dengan, software Civil 3D yang mungkin nanti bakal dijelasin lebih lanjut di tugas besar. Kemudian selanjutnya terkait kelandaian minimum dan juga maksimum, ini, kelandaian jalan itu adalah, besaran untuk tanjakan atau turunan dalam, satuan jarak horizontal dalam persen gitu. Nah, ini biasanya, kelandaian ini ditentukan sama, medan jalan yang akan kalian bangun gitu dan juga, jenis jalannya gitu. Jenis jalannya apakah jalan bebas hambatan atau jalan kota atau jalan lainnya. Kemudian, salurannya. Jadi ini akan mempengaruhi kelandaian, minimum yang akan kalian buat gitu. Kemudian ini bisa mempengaruhi beberapa aspek yaitu, kecepatan, kemampuan percepatan dan perlambatan, kemampuan untuk berhenti dan juga, jarak pandang serta kenyamanan pengendara. Mmm. Kemudian, untuk, panjang kelandaian kritis, ini kalian bisa, gunakan grafik ini. Ini biasanya digunakan, pengurangan kecepatannya ini biasanya sebesar 15 kilometer. Kemudian selanjutnya, setelah kalian menentukan semuanya, ini kalian, bakal melakukan pembuatan profil desain, ini biasanya di akhir ya. Jadi nanti kalian menggunakan, apa namanya, membuat, elevasi profil desain dari si potongan melintang. Ini nanti di tugas besar biasanya. Kemudian selanjutnya dilakukan pengecekan, syarat desain untuk, kelandaian maksimum dan juga kelandaian kritis masing-masing segmen antar PVI dengan, langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama untuk, penentuan kelandaian vertikalnya, kemudian dilakukan pengecekan kelandaian vertikal, kemudian, perhitungan panjang kelandaiannya, kemudian, keempat adalah, penentuan panjang kelandaian kritis, serta pengecekan panjang kelandaian kritisnya. Apakah semuanya sudah sesuai atau, belum gitu, sama syarat yang sudah kalian tentukan. Oke mungkin untuk alignment vertikal, sekian dulu. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Aku tunggu sampai 26 mungkin ya. Kalau Nah, misal tapi tadi untuk penentuan PVI kan katanya pakai Civil 3D. Kalau oh iya, untuk bisa tugas kita nggak pakai Civil 3D gimana tentuinnya? kalau misal Oh, tugasnya, apa namanya, nggak pakai Civil 3D gitu ya? iya. Kalau misal nggak pakai Civil 3D, sebentar.
Mungkin aku izin jawab dulu, nanti mungkin kalau ada yang mau ada yang sebentar. Mungkin aku izin, jawab dulu kali ya, mungkin nanti bisa ditambahin mungkin atau sama Rose atau Step. Nah jadi, sebenarnya, kalau titik-titik dari PVI, itu kan, lebih ke nentuin apa ya namanya ya, stationing dari, elevasi yang akan kalian buat gitu kan ya. Jadi menurut aku kalau misal nggak pakai Civil 3D, eee, mungkin kalau kalian, tahu stationing dari apa namanya, dari, si jalan yang akan kalian bikin mungkin itu, bisa ya. Tapi kayaknya kalau misal, nggak tahu apa namanya, titik-titik dari jalan yang akan kalian bikin, jadi kalau misal masih, full kontur jalan kosong itu kayaknya, akan sulit gitu kalau misal, kalian bikin tanpa Civil 3D gitu. Jadi kayaknya agak susah sih kalau nggak pakai Civil 3D. Atau mungkin gimana yang lain dari Stef sama Rose? Ada itu ya nggak soalnya? Coba di SS aja. Screen aja. Lagi SS soalnya bentar. Oke. Di file tugas yang dikasih sama Pak Bonang tuh soal alinyemen horizontal sama vertikal cuman dikasih data segini aja. Jadi aku bingung dari kemarin gini kerjanya gimana. Itu biasanya itu dari soal itu sih, dari soal UAS. Biasanya itu ada peta konturnya. Mungkin Bapak lupa ngasih ya, atau enggak kalau misalnya emang kayak gitu ya kalian nentuin aja sendiri si itunya ketinggiannya. Soalnya tuh harusnya ada peta kontur buat nentuin ketinggian tanah asli dulu. Saya kata Pak Bonanya ini bakal mirip UTS kita nanti juga. Jadi takutnya nanti UTS-nya gimana ini nentuinnya. Oh iya, maksudnya kalau di ujian harusnya ada petanya sih, nggak mungkin kayak gitu doang. Mungkin tuh dia lupa kasih. Soalnya emang itu biasa selalu UAS. Kalau di UAS itu ada peta konturnya, udah pasti ada. Kalau buat latihannya itu ya tembak-tembak dulu aja berapa ketinggiannya.
Atau nanti aja pakai peta kontur dari Tubes kalau misalnya mau buat latihan. Jadi kalau kita punya peta kontur itu ketinggian konturnya jadi elevasi tanah asli atau gimana? Iya, itu buat tanah asli. Kalau buat yang elevasi desainnya nanti kalian hitung pakai yang rumus itu apa namanya? Rumus parabolik. Udah dikasih belum ya? Udah. Belum kayaknya. Di PPT bapaknya harusnya ada sih. Kalau nggak nanti aku kasih juga deh. Oke, mungkin aku lanjut ke tutorial selanjutnya dulu ya, baru nanti mungkin kalau mau tanya-tanya lagi di akhir. Ini share screen deh. Bisa kelihatan nggak ya? Kelihatan. Oke. Oke, mungkin ini tutorial yang keempat mengenai penampang melintang. Penampang melintang sendiri itu merupakan penampang potongan jalan. Bentar, aku pencet. Bentar, error nge-lag. Udah kelihatan belum ya? Udah, Bis. Oke, ini aku lanjut ya. Ini untuk yang pertama ada penampang melintang jalan, di mana definisi dari penampang melintang itu sendiri adalah penampang potongan jalan pada suatu titik tegak lurus as jalan, yang mana menunjukkan bentuk serta susunan bagian-bagian jalan dalam arah melintang. Yang mana untuk penampang melintang ini mempunyai elemen ruang dan fasilitas penumpang seperti bahu jalan, terus kemudian talut, parit tepi, median atau jalur pemisah, trotoar, kemudian ruang manfaat jalan atau remaja, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. Ini untuk elemen ruang melintang jalan, ilustrasi dari elemen ruang melintang jalan dari untuk yang kotak kosong warna putih ini yaitu remaja, kemudian yang titik-titik ini yaitu rumija, kemudian yang garis-garis ini ruang pengawasan jalan atau ruaja, kemudian untuk yang strip-strip ini ada bangunan. Kemudian ini untuk ABCD dari jalur lalu lintas, kemudian ada bahu jalan yang di B, kemudian ada saluran tepi, ambang pengaman, kemudian X ini adalah badan jalannya. Kemudian ini untuk ilustrasi dari elemen penampang melintang jalannya. Lebih detail dari yang sebelumnya. Kemudian ini untuk penjelasan dari elemen penampang jalan melintang yang sebelumnya udah aku sebutin. Yang pertama ada ruang manfaat jalan atau rumaja. Di sini ruang manfaat jalan ini merupakan suatu ruang yang dapat dimanfaatkan untuk konstruksi dan terdiri dari badan jalan, kemudian dari saluran tepi jalan dan juga ambang pengamannya. Di mana badan jalan ini meliputi seperti jalan lalu lintasnya,
dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan, termasuk jalur pejalan kaki. Kemudian untuk ambang pengaman sendiri itu tadi yang ada di agak ujung, ini di mana terletak di bagian paling luar yang dimaksudkan untuk bangunan jalannya. Kemudian terdapat ruang milik jalan atau rumija. Rumija ini meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan, di mana terdapat ruang rumija minimum pada pasal 40 PP 34 tahun 2006 dengan ketentuan jalan bebas hambatan itu kurang lebih 30 meter, jalan raya 25 meter, jalan sedang 15 meter. Kemudian untuk klasifikasi medan perbukitan dan dataran itu biasanya dibutuhkan rumija yang lebih besar karena ukuran penampang jalan itu lebih besar. Lebar rumija ini disesuaikan juga dengan kebutuhan di masa depannya. Kemudian ada ruang pengawasan jalan atau ruasja. Ini merupakan ruang tertentu di ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggaraan jalan. Yang mana ruasja ini penggunanya itu diawasi oleh penyelenggara jalan agar dia itu nggak mengganggu pandangan pengemudi dan juga tidak mengganggu fungsi jalannya. Kemudian terdapat jalur lalu lintas. Yang mana jalur lalu lintas ini tuh merupakan tempat kendaraan bergerak yang biasanya diperkelas untuk memikul beban kendaraan. Dengan memiliki kemiringan melintangnya itu untuk 1-2% itu biasanya untuk jalan antar kota dengan perkelasan aspal, kemudian yang 4-5% itu biasanya untuk perkelasan kerikil sebagai drainase permukaan. Kemudian terdapat cara pemesan untuk jalur lalu lintas, di mana contohnya seperti 2/2 UD atau undivided, itu di mana jalan itu memiliki 2 lajur 2 arah tanpa median. Kemudian untuk yang 4/2D itu berarti jalan itu memiliki 4 lajur 2 arah dengan mediannya. Kemudian terdapat lajur lalu lintas yang biasanya itu lebarnya ditentukan oleh ukuran dan kecepatan kendaraan dari lalu lintas yang bersangkutan. Yang mana lajur ini tuh merupakan bagian terpenting dan berpengaruh pada lebar penampang melintang. Biasanya lebar lajur ini juga berpengaruh terhadap kapasitas jalannya, kemudian lalu lintasnya, kenyamanan, keamanan, dan kelancaran yang dapat disediakan jalan. Lebar lajur sendiri itu di Indonesia itu biasanya digunain lebar lajurnya sebesar sekitar 3,5 meter. Kemudian untuk yang jalan yang relatif kurang penting atau volume lalu lintasnya itu lebih rendah, itu biasanya lebar lajurnya berkisar sekitar 2,75 sampai 3 meter. Kemudian untuk jalan yang lebih sangat tenang dan diambil lebar perkasa itu totalnya itu sekitar 3,5 sampai 4 meter. Kemudian untuk jalan-jalan utama yang mana kecepatannya itu relatif tinggi itu bisa sampai 3,75 meter. Kemudian ini ada untuk lebar lajur dan jalurnya untuk jalan bebas hambatan, jalan raya dan jalan sedang. Ini bisa dilihat lebih lengkapnya di UU nomor 38 2004 dan PP nomor 34 tahun 2006. Ini ada dimensi-dimensi untuk setiap jalannya dari mulai fungsi jalannya apa, medannya gimana, lebarnya gimana, kecepatan rencana yang dipakainya berapa gitu. Kemudian ini terdapat lebar jalur dan hubungan dari lebar jalur dan kapasitas jalan. Yang mana lebar jalur itu sangat berpengaruh pada kapasitas jalan, terutama untuk jalan dua lajur tanpa median. Kemudian jalan berjalur lebih banyak itu pasti pengaruh lebar kurang nyata, tetapi kapasitas itu dapat berkurang. Karena biasanya itu timbul dorongan untuk pengemudi untuk melintas pada jalur lain yang berdekatan. Kemudian juga karena pengaruh pada kesempatan untuk menyalip dan segala macam yang relatif itu menjadi lebih rendah, maka kapasitas juga akan menurun. Kemudian terdapat hubungan lebar jalan dan kenyamanannya, di mana kenyamanan pengemudi itu di jalan ditentukan oleh kelegaan perasaannya terhadap situasi sekelilingnya. Jadi rasa kelegaan itu diukur dengan membandingkan kebebasan yang tersedia dengan kebebasan yang dibutuhkan oleh pengemudi saat kendaraannya berpapasan dengan kendaraan lain dari arah yang berlawanan. Kemudian dalam penyelidikan di Amerika ini menghasilkan bahwa kebutuhan kebebasan itu akan terpenuhi dengan baik apabila lajur itu lebih dari 3,5 meter.
Kemudian untuk hubungan lebar jalan dan keamanan sendiri, pada penelitian di Amerika ini juga menghasilkan bahwa dengan lajur lalu lintas yang lebar itu kecelakaan lalu lintas itu akan juga menurun. Kemudian untuk lebar lajur efektif terkait dengan masalah keamanan itu sampai lajur kira-kira ya tadi yang tadi 3,5 meter. Kemudian dengan lebar lajur dari lebih dari 3,5 meter itu pengaruh penelitian juga akan sangat kecil. Kemudian terkait dengan kemiringan melintangnya, ini dipandang dari sudut lalu lintas suatu penumpang melintang jalan. Kemudian permukaan perkasan itu perlu segera bebas dari air demi keamanan lalu lintas dan keawetan konstruksi perkasan. Makanya dibutuhkan untuk kemiringan melintangnya. Kemudian nilai dari kemiringan melintang sendiri ini dipengaruhi oleh tingkat kedataran permukaan dan juga besar curah hujannya. Yang mana nilainya itu mempertimbangkan dari syarat drainase untuk dapat menghindari tergenangnya air di permukaan perkasan dan juga dapat bisa dengan segera untuk menyalurkan air dari permukaan perkasan ke bagian tepi. Biasanya ini untuk tidak agar tidak memperusak perkerasannya gitu. Kemudian ada nilainya juga mempertimbangkan syarat lalu lintas di mana ladang melintang yang besar itu akan menyebabkan ketidaknyamanan dan bahaya terhadap kendaraan yang akan mengakibatkan pelimpahan beban roda ke perkasan itu melalui bidang kontak yang relatif lebih kecil. Biasanya itu terjadi pada kendaraan-kendaraan truk yang roda berganda. Gitu. Kemudian terdapat nilai dari kemiringan melintang sendiri, ini biasanya disimulasi yaitu E, di mana E kurang dari 0,02 itu biasanya masih normal. Jadi masih dapat diterima. Kemudian dengan nilai 0,02, antara 0,02 dan juga 0,08 itu biasanya sudah memberikan gangguan yang cukup berarti. Meskipun kemungkinan timbul bahaya itu masih belum bisa menentukan gitu. Kemudian untuk yang lebih dari 0,08 berarti sudah dapat menimbulkan bahaya yang cukup berarti. Jadi kemiringan melintang biasanya di 0,02 atau kurang dari itu. Kemudian nilai kemiringan melintang minimum itu tergantung pada jenis perkasan jalannya, kemudian kemampuan mengalirkan air dan juga pengaruh terhadap perilaku pengemudi seperti kecepatannya jalan dan lain-lain. Kemudian terdapat bahu jalan, di mana bahu jalan ini adalah suatu lajur di daerah manfaat jalan yang berada di samping jalur lalu lintas. Di mana jenis bahu jalan itu ada 3, yaitu bahu lunak, yaitu bahu yang tidak diperkeras. Biasanya itu bahu lunak itu untuk jalan yang intensitas penggunaan bahunya itu untuk berhenti kendaraan itu relatif rendah. Kemudian untuk yang bahu yang diperkeras, itu biasanya untuk jalan yang intensitas penggunaan bahunya itu untuk berhenti kendaraan berhenti itu relatif lebih tinggi. Kemudian bahu yang diperkeras tapi sebagian atau tidak menerus pada jarak tertentu itu biasanya itu kendaraan yang berhenti ini di bagian ini tidak mengganggu arus lalu lintas yang menerus. Kemudian bahu jalan diperlukan itu dapat digunakan sebagai tempat parkir, tapi ya akan lebih baik kalau misalnya terdapat tempat parkir tersendiri. Kemudian untuk fungsi bahu jalan juga sebagai ruang tempat berhenti sementara, kemudian ruang menghindarkan diri saat terjadi hal-hal darurat untuk mencegah kecelakaan, mungkin kemudian untuk memberikan kelegaan pengemudi sehingga dapat meningkatkan penggunaan jalan, kemudian memberikan sokongan pada konstruksi perkerasan dari arah samping sehingga tidak mudah rusak, kemudian juga sebagai ruang bantu ketika perbaikan atau pemeliharaan seperti ketika ada pengadaan untuk tempat alat-alatnya atau tempat penimbunan bahan bangunannya. Ini untuk contoh dari gambar dari bahu jalan yang agak miring sedikit gitu. Kemudian terdapat lebar bahu jalan itu biasanya dipengaruhi dari intensitas lalu lintasnya, kemudian dari dan efek penyempitannya, kemudian dari besarnya atau dari tepi jalan yang bersangkutan dan juga kepentingan dari konstruksi untuk penyokong samping perkasannya. Biasanya pertimbangan penetapannya itu tergantung sih, misalnya dari truk berhenti berarti sekitar 45 meter dan juga mobil berhenti sekitar 4 meter. Kemudian di jembatan itu biasanya sekitar 0,5 sampai 2 meter, kemudian di jalan kota itu biasanya bahu jalan itu sekitar 2,5 sampai 3 meter. Kemudian terdapat kemiringan melintang bahu, ini biasanya sangat
menentukan pengalian air permukaan kerasan. Biasanya kemiringan melintang bahu itu dapat dibuat cukup besar dengan mempertimbangkan seperti keamanan kendaraan yang digunakan, kemudian jenis perkerasan bahu jalan yang dalam hubungannya dengan kemampuan dalam pengaliran airnya, kemudian permukaan bahu jalan miring keluar agar dapat menyalurkan air permukaan jalan ke selokan sampingnya. Di mana selokan air itu merupakan tempat penyaluran air sehingga badan jalan itu tetap kering, yang merupakan perlengkapan drainase yang merupakan perlengkapan drainase yang cukup penting lah untuk selokan. Kemudian terdapat median. Median ini untuk memisahkan arus lalu lintas yang berlawanan arah, biasanya agar keamanan kendaraan itu dan efektivitas pengguna jalan itu dapat dipertinggi. Di mana fungsi penting dari median ini biasanya yaitu untuk menyediakan daerah untuk mengontrol kendaraan saat-saat darurat, kemudian menyediakan jarak untuk mengurangi kecelakaan terhadap lampu besar kendaraan yang dari lawan arah, kemudian untuk menambah rasa kelegaan, kenyamanan dan keindahan bagi setiap pengemudi, dan juga menyediakan ruang untuk kanalisasi pertemuan pada jalan tersebut. Kemudian median itu juga batas-batasnya itu harus dapat terlihat oleh setiap pengemudi baik pada siang maupun malam hari, serta juga pada segala cuaca dan juga keadaan. Ini untuk contoh-contoh median pada gambar. Ada yang ada pembatasnya, ada yang cuma naikan aja. Untuk lebar median sendiri itu secara umum itu median dibuat selebar mungkin yang masih dalam batas-batas ekonomi yang layak, yang biasanya itu berkisar antara minimumnya itu sekitar 1,5 meter hingga lebar yang dianjurkan itu lebih dari 12 meter. Biasanya yang lebih dari 12 meter itu biasanya median itu kayak mungkin ada taman atau ada rumput-rumput hijau gitu. Bisa ditumbuhin tanaman segala macam. Kemudian untuk lebar median terkait dengan fungsinya itu yang pertama ada 1,5 meter, biasanya itu untuk keperluan perlindungan bagi pejalan kaki, yang merupakan 1,5 meter ini yaitu lebar minimum dari mediannya, kemudian sebesar 5 sampai 7,5 meter itu merupakan untuk menyediakan ruang buat jalur pada median dan perlindungan bagi kendaraan yang belok ke kanan. Kemudian 5 sampai 9 meter itu untuk melindungi kendaraan yang melintas jalan raya, dan 9 sampai 21 meter itu biasanya untuk membuat tempat memutar kendaraan atau U-turn. Kemudian apabila keadaan itu nggak memungkinkan untuk membuat median yang cukup lebar, biasanya dipasang curb pada tepi-tepi pada perkerasan, sehingga itu merupakan pemisah lalu lintas yang cukup nyata. Ini untuk contoh-contohnya median, lebar-lebar mediannya. Kemudian ini ada sedikit contoh dari typical cross section-nya, di mana ada rural all purpose dual carriageway cross section. Ini bisa dilihat dia ada pembatasnya, ada mediannya. Kemudian untuk yang urban cross section ini, penampang melintangnya ini kayak bisa dilihat ini dia di kota-kota yang nggak butuh lebar jalan yang besar dan nggak butuh median karena adanya keterbatasan kapasitas, keterbatasan lahan. Kemudian ini ada dari dimensi untuk typical cross section untuk rural dan urbannya. Ini perbedaannya yang dapat dilihat itu dari segi bahu jalan itu beda. Untuk yang urban motorway itu karena mungkin keterbatasan lahan itu, jadi dia lebih kecil. Kemudian dari mediannya di tengah-tengah juga jauh lebih kecil dibandingkan yang rural motorway. Kemudian ini untuk contoh dari cross section design examples ini dari Pennsylvania. Ini dia dapat lihat untuk cross section design ini sudah dibedakan untuk masing-masing fungsi jalannya. Kemudian untuk cross section dari segi strukturnya, penampang melintang untuk strukturnya. Ini juga ada tambahan dari bisa lihat untuk penampang melintang, struktur penampang melintangnya. Kemudian ini ada trotoar, di mana definisi trotoar sendiri itu adalah jalur pejalan kaki itu agar pejalan kaki itu tuh nggak menggunakan badan jalan dan diharapkan
nggak akan mengganggu kelancaran lintas atau mempertinggi potensi terjadinya kecelakaan. Biasanya pada segmen jalan yang melewati daerah pemukiman atau daerah kegiatan masyarakat itu perlu disediakan trotoar untuk pejalan kaki. Kemudian lebar trotoar itu ditentukan dari besarnya jumlah pejalan kaki yang diperkirakan akan berjalan kaki, yang mana mempertimbangkan kecepatan dan juga kepadatan pejalan kakinya. Biasanya nilai minimum untuk ruang bebas trotoar itu biasanya 2,5 meter ruang bebas vertikal dan kebebasan samping minimum 0,3 meter dan kedalaman 1 meter dari permukaan trotoarnya. Ini untuk lebar minimum trotoar dari setiap masing-masing fungsi penggunaan lahannya seperti perumahan, perkantoran itu terdapat lebar minimum tersendiri untuk masing-masing fungsinya. Kemudian terdapat curb. Ini curb itu yaitu merupakan bagian perlengkapan jalan yang berfungsi utama itu untuk meninggikan permukaan. Biasanya itu dipasang di luar jalur jalan di sisi atau di trotoar yang terbuat dari beton gitu. Ini untuk tipe-tipe curbnya dan juga dari bentuk penempatan kegunaan utama dan juga dimensinya. Terdapat beberapa macam curb. Kemudian juga terdapat pengaman tepi jalan. Ini terdapat beberapa jenis untuk pengaman tepi jalan. Yang pertama yaitu guardrail atau pengaman tepi besi. Ini biasanya memiliki bentuk dan material standar. Maaf, ini salah tipe. Material standar ujung dapat berada di permukaan atau masuk ke dalam tanah. Biasanya ini untuk pengaman untuk kecepatan lalu lintas yang tinggi. Ini dapat dilihat biasanya ini bisa dilihat atau dapat ditemukan seringnya itu di jalan-jalan tol, ya, pinggir jalan-jalan tol. Ini untuk contoh yang sebelah kiri untuk contoh yang untuk yang guardrail di permukaan tanah, dan yang kanan ini untuk yang masuk ke dalam tanah. Ada beberapa macam. Kemudian terdapat pengaman dengan jenis tepi beton yang dimana dianjurkan untuk jalan berkecepatan rencana 80 sampai 100 km per jam. Di mana biasanya ini menggunakan berupa beton betulang yang precast atau cast in situ, dengan beton-betonnya itu biasanya K350 yang mana terdiri dari segmen-segmen yang dipasang berurutan. Di mana panjang segmennya sendiri itu biasanya 2 sampai 5 meter. Kemudian terdapat pengaman tepi tanah timbunan. Ini biasanya dengan jalan dengan kecepatan rencana kurang dari sama dengan 80 km per jam. Yang mana material tanah timbunan ini disarankan tanahnya itu cukup subur untuk dapat ditanami rerumputan. Kemudian untuk dasar timbunan ini biasanya disediakan saluran drainase sederhana dengan cross drain atau pipa yang mungkin berjarak sekitar 3 meter. Ini untuk gambar ilustrasi dari tepi tanah timbunannya. Kemudian terdapat pengaman tepi batu kali. Biasanya ini utamanya untuk jalan dengan kecepatan rencana itu kurang dari 60 km per jam. Ini untuk contohnya, ilustrasinya. Kemudian ada pengaman tepi balok kayu. Ini biasanya untuk pada bagian yang tertanam ini sampai 20 cm di atas permukaan tanah itu harus dicat agar tidak termakan rayap. Kemudian biasanya digunakan untuk jalan dengan kecepatan rencana itu kurang dari 40 km per jam. Kemudian yang terakhir terdapat rolling guardrail atau pembatas kawat. Ini dapat dilihat untuk gambarnya seperti berikut. Mungkin untuk yang tutor 4 mengenai perampang melintang, sekian dulu. Mungkin aku lanjut dulu ke tutor kelima ya. Mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyain nanti bisa di akhir. Aku izin share screen lagi ya untuk yang tutor kelima. Bentar. Udah kelihatan belum ya? Kelihatan, C. Oke, mungkin aku langsung lanjut dulu aja ya. Untuk yang tutorial kelima ini mengenai galian dan timbunan.
Di mana definisi dari galian timbunan ini tuh perhitungan galian timbunan ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan volume yang mana akan digali dan ditimbun berdasarkan elevasi existingnya agar dapat digunakan sesuai dengan elevasi yang telah direncanakan sebelumnya. Biasanya itu perhitungan galian di timbunan itu dilakukan dengan menggunakan data luas galian dan timbunan yang diperoleh dari aplikasi Civil 3D. Ini biasanya untuk perhitungan pada tugas besar. Kemudian jika elevasi rencana berada di bawah elevasi existing, maka dibutuhkan galian. Sementara itu jika elevasi rencana itu berada di atas elevasi existing, maka dibutuhkan timbunan. Kemudian untuk perhitungan galian dan timbunan sendiri, ini tuh biasanya keterangan dari perhitungan volume galian timbunan itu penting, yang mana perhitungan volume yang tidak teliti itu akan membawa akibat yang kurang menguntungkan. Yang mana dalam perencanaannya pada setiap peta strip berskala 1/1000 itu, keterangan perhitungan volume itu kurang lebih 20% sering dianggap cukup memadai. Untuk perhitungan galian dan timbunan sendiri itu, pada Rexel ini tuh biasanya digunakan metode sederhana yang umumnya namanya average and area method. Di mana metode ini tuh dilakukan dengan cara menentukan luas galian dan timbunan pada maaf, error. Maaf, error. Udah kelihatan lagi nggak ya? Aman nggak ya? Habis. Aman. Oke. Oke, aku lanjut ya. Untuk yang metode average and area method ini sendiri itu biasanya ditentukan dengan luas galian dan timbunan itu pada penampang melintang yang berjarak D. Biasanya itu antara 25 sampai 50 meter. Yang mana volume galian itu adalah luas galian rata-rata dari dua penampang berurutan dengan jarak antara kedua penampang tersebut. Kemudian untuk volume timbunan sendiri adalah rata-rata dari dua penampang tersebut dikalikan dengan jaraknya. Nah, ini tuh dapat dilihat pada gambar untuk perhitungan average and area method. Ini dapat dilihat pada gambar dari misalnya dari yang volume galian ini, maka dilakukan perhitungan 0,5 dikali dengan G1 tambah G2 dikali dengan jaraknya, yaitu D tersebut. Biasanya D ini berkisar antara 25 sampai 5 meter, tapi biasanya umumnya juga diambilnya 50 meter. Kemudian yang T juga sama, dikalikan 0,5 dengan penjumlahan dari kedua timbunan tersebut, kemudian dikalikan dengan jaraknya. Kemudian ini ada sedikit langkah-langkah dari perhitungan galian dan timbunan yang biasanya itu digunakan dalam perhitungan galian dan timbunan pada tugas besar. Yang mana membutuhkan Civil 3D juga. Yang pertama, menentukan stationing biasanya per 50 meter. Per 50 meter, kemudian menentukan nilai D, yaitu dengan cara stationing awal dikurangi stationing awal -1. Kemudian setelah ditentukan nilai D, maka akan ditentukan luas penampang galian. Bentar, kayaknya error. Wait, aku
Halo, suara aku kedengeran nggak ya? Dengar. Masuk. Oke, kayak maaf ya, error banget anjir. Oke, aku lanjut ya. Mungkin dari yang langkah-langkah ini ada langkah-langkah perhitungan galian dan timbunan biasanya itu dilakukan di tugas besar dengan menggunakan bantuan Civil 3D. Jadi yang pertama mungkin dapat dilakukan dengan penentuan stationing dulu yang biasanya itu per 50 meter untuk stationingnya. Kemudian dari penentuan stationing itu dapat ditentukan line D, yaitu jarak dari stationing yang lain ke stationing lainnya. Yang dimana itu D itu didapatkan dari stationing awal dikurangi stationing awal min 1. Kemudian setelah didapatkan nilai D itu dapat ditentukan juga untuk luas penampang galian dan timbunan untuk setiap stasiunnya. Kemudian setelah itu dapat dilakukan untuk perhitungan volume galian dan timbunan menggunakan AEA method, yaitu seperti yang udah dijelasin sebelumnya, di mana volume galian untuk AEA method ini yang untuk galian itu dengan mengalihkan 0,5 dan juga dari jaraknya. Kemudian untuk timbunan juga mengalihkan setengah dari jumlah timbunannya dan juga dikali dengan jarak antar timbunannya. Kemudian yang kelima dapat dengan menghitungkan volume kumulatif untuk hasil perhitungan AEA method. Kemudian yang keenam ini dapat diperhitungkan untuk volume kumulatif untuk data galian dan timbunan real dengan rumusan yang sama, yang mana untuk galian dan timbunan real ini biasanya didapatkan dari Civil 3D dan juga data langsung dari yang dikasih gitu biasanya. Kemudian untuk V kumulatif ini dapat dilakukan dengan penjumlahan dari V kumulatif ditambah dengan V galiannya dikurangi dengan V timbulannya. Ini sama untuk rumusan AEA method dan juga volume kumulatif dari yang galian timbunan realnya. Kemudian setelah dilakukan perhitungan untuk volume kumulatif, dapat juga dilakukan untuk perhitungan error antara perhitungan dari AEA method itu dan juga perhitungan realnya. Dengan rumusan seperti berikut. Kemudian yang ke-8 ini yang mana penentuan dominasi itu berdasarkan dari V kumulatif akhir. Jika hasil dari perhitungan itu positif, maka dominan itu menunjukkan itu terdapat galian. Kalau misalnya dia perhitungannya negatif, maka lebih dominan di timbunannya. Oke, yang selanjutnya terkait Mash-Hall diagram. Jadi ini biasanya dibuat setelah kalian melakukan perhitungan si galian dan juga timbunan. Jadi si Mash-Hall diagram ini menunjukkan jumlah material atau tanah yang perlu dipindahkan dalam suatu proyek konstruksi gitu, khususnya dalam desain geometrik jalan. Jadi ini menggambarkan aktivitas galian dan juga timbunan berdasarkan volume kumulatif tanah yang sudah kalian hitung sebelumnya. Nah, ini biasanya terdapat dua analisis utama. Yang pertama, garis Mash-Hall-nya untuk menunjukkan jumlah material yang dipindahkan, kemudian luas antara garis Mash-Hall dan juga garis balance atau sumbu Y yang menunjukkan perubahan volume tanah di suatu area. Nah, ini kalian bisa lihat. Jadi untuk Mash-Hall diagram ini biasanya dihitung secara kumulatifnya. Jadi misal ini ya di garis landai ini adalah jalan yang mau kalian buat. Nah, yang di atas ini kan berarti dia ada galian. Nah, ini berarti kurvanya kalau buat di Mash-Hall diagram ini dia kurva apa namanya? Positif gitu ya. Yang ke atas. Kemudian kalau ada timbunan itu nanti dia kurvanya negatif. Nanti kalian bisa dari kurva ini kalian bisa tahu kumulatif dari total galian dan juga timbunan yang ada dalam proyek pembangunan jalan kalian gitu. Nah, kalau dari si Mash-Hall diagram ini kalian dapat mengidentifikasi beberapa hal. Yang pertama, volume galian dan timbunannya per jenis tanah, kemudian keperluan mendatangkan material timbunan atau menimbun material sisanya, kemudian kebutuhan alat, misal untuk gali keruk, dorong, muat angkut, dan juga pemadatan.
Jadi ini lebih ke apa namanya manajemen konstruksi jalannya ya. Kemudian terkait dengan waktu dan juga biaya untuk kegiatan galian dan juga timbunan gitu. Oke, mungkin untuk galian dan timbunan sekian dari aku dan Rose. Mungkin kalau ada pertanyaan ditunggu sampai 11.10 ya. Atau mungkin kalau ada yang mau tanya tentang materinya Rose yang sebelumnya juga bisa. Wes, mau nanya itu stationing untuk yang ini kan per 50 meter. Kalau untuk yang timbunan ini. Tapi kalau untuk kayak penentuan PVI dan lain-lain itu stationingnya diambil per berapa? Kalau misalnya ditanya stationing titik penting gitu. Tadi tanya tentang PVI-nya ya. Stationing sekitar PVI-nya. Kalau bukan tiap 50 meter, kalau misalnya kita mau titik-titik penting itu, kita tentuin dia titik penting dari mana. Aku bantu jawab ya. Eh, jadi biasanya kalau stationing itu kita gabungin sama yang si horizontal juga. Jadi kayak dia tuh jadi satu kesatuan. Jadi yang apa nggak bisa dipisah-pisah antara yang horizontal sama yang vertikal. Nah kalau buat yang vertikal yang perlu kita tinjau itu yang pertama adalah si PVI-nya itu sendiri ada di mana di X keberapa. Terus yang kedua itu adalah stationing waktu dia mulai lengkungnya atau di awal lengkungnya. Di kapan dia mulai cembung atau kapan dia mulai cekung. Sama yang ketiga adalah ketika lengkungnya itu udah berakhir. Dia ada tiga kalau untuk lengkung vertikal. Per satu lengkung ya. Oh iya, tadi pas alinyemen ada bilang tentang LV kan. LV tadi tentuinnya dari mana? Apa itu dari yang itu yang tadi kan sorry, ada yang tentang passenger comfort, ada yang tentang passing side distance, headlight side distance. Nah itu dari situ biasanya LV-nya itu. Jadi dari masing-masing pertimbangan itu kita cari LV yang eh, paling kecil ya kalau nggak salah, atau paling gede ya, lupa. Dari yang paling gede, sorry. Jadi kita pilih LV yang paling gede karena itu yang kita butuhkan untuk menjaga faktor dari safety-nya, iya safety-nya kita. Bos, Ini ambil kalau, oh ya gimana gimana. kalau kalau kita bantu bagi
SS soalnya boleh bantu itu gak jelasin alur pengerjaan soal-soalnya dari mana? Gak usah Nanti ada kayak itu full sih jawaban tutor, gitu, tapi alur cara ya kerjanya aja. dia ada tutor tes juga sih harusnya. Jadi, itu aja. Tentuin aja harinya mau kapan. Kalau kita mau ditutorin tentang itu sekarang boleh gak, Bos? Kalau langkah-langkahnya aja. Ya nanti aku jelasin singkat lah. Tapi nanti spesifiknya di tutor UTS ya. Ini mungkin aku bahas yang tugas dulu kali ya, biar nggak kelamaan. Aku bahas ini dulu. Nah, buat yang tugas yang kalian dapat itu ya tentang nentuin si LHR atau apalah itu lupa namanya ya. Sama ini jenis medan ya. Jadi kan di soal itu dikasih tuh si trasenya sama berapa ketinggian 30 meter di kiri sama 30 meter di kanan si center line dari jalannya itu. Center line ini adalah yang kalau kalian ngegambar di trasenya itu yang pas kalian garis-garisin itu. Nah, itu yang kalian garisin itu adalah center line-nya gitu sebenarnya. Itu benar-benar garis tengah dari jalannya itu. Kalau jalannya ada dua arah, berarti itu adalah di mediannya biasanya. Kalau lebar kiri sama kanan sama. Nah, terus di sini kalian bisa ngitung gradiennya. Ya, tinggal gampang ya. Pakai absolut aja dari selisih antara si ketinggian di center line dengan ketinggian di 30 meter kiri sama 30 meter kanan ya. Ini yang di kiri dulu. Terus nanti dibagi sama si apa namanya nih, si jaraknya center line ke yang ini kan berarti 30 meter ya. Sini juga 30 meter sih. Ini di kiri sama kanan dapet tuh. Nanti tinggal dicari rata-ratanya aja. Itu kalau cara yang pertama. Nah, bisa juga kalian pakai cara kedua. Itu dengan cara langsung aja ambil kiri sama kanannya. Terus nanti di per 60. Karena jarak dari kiri kanannya 60. Cara keduanya. Nah, ini kalian bisa pilih caranya ya. Pilih salah satu aja gitu. Jangan dua-duanya. Tapi sebenarnya hasilnya sama sih. Kalau misalnya pakai cara satu maupun cara dua. Itu bakal dapatnya sekitar 11 atau 16%. Sama-sama dapatnya perbukitan. Nah, berarti kita bisa masukin si hierarkinya mau apa. Jadi, itu kan aku lupa di soalnya apa ya. Tapi dia lebih masuk akal kalau misalnya masuk ke JBH atau enggak ke jalan raya. Kalau jalan sedang sih kayak enggak, karena dia kan jalan antar kota ya, yang menghubungkan antar kabupaten atau apa gitu aku lupa. Itu nanti kriteria desainnya tinggal sesuaiin aja sama yang ini. Nanti ini tinggal dikopas ke lembar jawaban kalian di lembar jawaban tugasnya itu. Nah, nanti masukin aja tuh asumsinya mau kayak gimana, mau pakai yang JBH atau mau pakai yang JR, mau pakai JS mungkin ya. Nah, terus habis itu ini kan yang satu A ya. Nanti masalahnya adalah di yang satu B. Yang satu B emang agak repot sih. Ini kalian bisa pakai dua asumsi. Asumsi pertumbuhannya mau pakai yang linear atau mau pakai yang eksponen karena beda tuh cara ngitungnya. Kalau mau pakai yang logistik juga boleh sih kalau misalnya kalian ngerti cara pakainya. Nah, aku tidak menyarankan. Nah, kan dikasih tuh si K-nya itu adalah peak hour factor ya sebenarnya. Ini sih faktor K. Ya faktor K lah pokoknya itu buat nyari berapa sih arus di jam puncaknya itu. Terus dikasih juga faktor arah. Walaupun ini sebenarnya nggak tahu sih gunanya buat apa. Karena dia tuh kan kalau kalian lihat di standar itu dia kan terpisah ya. Kalau ya buat yang jalan bebas hambatan sama jalan raya, dia tuh punya mediannya. Kalau JBH itu lima setengah, sama jalan raya itu dapatnya dapatnya 3 kalau yang di perbukitan. Jadi sebenarnya eh, ya agak nggak berguna juga sih sebenarnya sih. Kecuali kalau kalian mau ninjaunya per arah atau per jalur, itu mungkin bakal berguna. Tapi itu dikaliin ke demand nanti. Kalau di sini aku asumsiin tidak dipakai ya, karena udah ada mediannya. Terus ada CSO. SO ini adalah kecepatan pada saat free flow speednya kalau nggak salah. Nah, terus dikasih tahu tuh berapa jumlah asnya, berapa LHR-nya. Nanti sebenarnya tinggal dicocokin aja sama EMP-nya. Jadi dari LHR itu bisa dikonversiin. Ini kan satunya kan kendaraan ya, kendaraan per hari. Kita mau dapatnya itu adalah SMP per jam. Jadi kita konversi dulu ke SMP per hari. Ini untuk dua arah ya. Kan tadi kan sini dikasih untuk dua arah. Jadi kita cari dulu SMP per hari berapa.
itu dengan cara mengalihkan antara si LHR dengan EMP-nya. EMP itu kalau kalian masih ingat di PRT ya atau di Reklalin itu dapatnya dari derajat gangguan nadia gitu terhadap si jalannya itu. Jadi kalau misalnya sepeda motor kan cuma 0,25, sementara mobil penumpang itu kan 1 EMP-nya. Karena si mobil penumpang itu lebih mengganggu jalannya itu, karena dia kan lebih lebar satu. Terus ya pokoknya intinya dia lebih mengurangi kapasitasnya lah di jalan itu. Makanya dia EMP si mobil itu lebih besar daripada sepeda motor. Nah itu diekuivalensikan dengan si mobil penumpang. Makanya kita pakai standar satunya itu di mobil penumpang, bukan di yang lain-lain. Kalau misalnya namanya SM mungkin ya nanti jadi 0, jadi di sini jadi 1 gitu, ini jadi 4. Wah, tapi karena kita standarnya adalah pakai mobil penumpang, jadi yang satunya di sini. Jadi setelah dapat LHR-nya dari EMP dikalikan dengan apa dari LHR setelah dapat PLHR yang SMP per harinya dari LHR dikali EMP, kita bisa ngitung VLHR-nya yang SMP per jam dengan cara mengalihkan antara si VLHR ini bagi dengan 24 kalau mau dihitung. Tapi sebenarnya perlu kita hitung cuma yang VJP-nya aja. Sebenarnya ini nggak perlu dihitung sih. Tapi kalau mau dihitung nggak apa-apa juga ini VLHR-nya. Ini rata-rata per jamnya. Walaupun sebenarnya kalau kita mau desain tuh ini tuh nggak kepake. Nanti bisa kita hitung juga LHR 5 tahun ke depan. Kalau kita pakai linear berarti kayak gini rumusnya. 1 ditambah B7 itu yang apa tadi itu. Yang tingkat pertumbuhannya ini kan dalam persen ya. Jadi kita pakai per 100 di sini. Apa ya? Terus dikali sama 5-nya di luar. Kalau misalnya ini pakai metode linear. Kalau pakai eksponen nanti ini diganti jadi bukan bintang tapi ganti jadi yang tanda pangkat. Kalau mau yang pakai metode eksponen. Terus nanti bisa dapat VLHR-nya. Untuk 5 tahun ke depannya. Gitu ya. Lalu di sini kita ngitung juga si VJP-nya atau arus pada jam puncak. Itu dengan cara mengalihkan antara si yang L9 itu adalah bentar apa ya ini? Oh tadi kan kita udah ngitung tuh yang per masing-masingnya. Si apa? PLHR masing-masing untuk per harinya, SMP per hari untuk 2 arah. Jadi kan dapat kita jumlah aja tuh berapa SMP per hari untuk 2 arahnya. Lalu kita masukin dikalikan sama si faktor K-nya. K itu adalah faktor yang mengonversikan antara dari SMP per hari menjadi SMP per jam di jam puncak saja atau di jam perencanaannya. Jadi faktor K itu sebenarnya hanya memperbolehkan 30 per tahun kalau nggak salah atau apa gitu. Tapi intinya itu buat konversiin ke jam puncak. Untuk dapetin si VJP-nya. Jadi kalau bisa tanya VJP, ini adalah VJP-nya. 970 SMP per jam. Tapi itu untuk 2 arah. Kalau mau cari per arahnya ya tinggal di PG aja. Terus VCA per jam puncaknya nanti kan tinggal dari sini ya. Nah, yang jadi isu adalah cara kita ngitung kapasitasnya. Kapasitas itu kan dapat dari yang tadi ya, yang dari kriteria perencanaan ini kan dari ini misal untuk yang JBH tadi kan per lajurnya itu kan 2250. Sementara kalau di sini kita tuh maunya 2 lajur 2 arah. Jadi ada 4 lajur kan. Makanya di sini kita kali dulu dengan 2. Jadi ini untuk per arahnya adalah 4.500 SMP per jam. Nah, kalau mau untuk 2 lajur berarti nanti kali lagi sama 2. Sorry, kalau mau untuk 2 jalur berarti dikali lagi sama 2. Jadi ada 4 lajur. Satu lajurnya kan 2250. Berarti 4 lajurnya adalah 9.000 SMP per jam kapasitasnya. Tapi jangan lupa dikali juga sama faktor pemisahan arah. Ini adalah faktor pemisahan arah ya. Nah, karena tadi udah ada mediannya, sebenarnya tuh nggak perlu ya. Tapi kalau misalkan kalian asumsiin nggak ada mediannya, nah ini bisa pakai yang ini. Jadi pakai yang 60-40. Kalau misalkan kalian asumsikan tidak ada mediannya. Jadi pakainya 0,94. Kalau mau ikut yang tadi yang di kriteria perencanaan, kalau ada mediannya, berarti pakai 1 aja.
Lalu untuk FCW itu adalah faktor untuk lebar lajurnya. Jadi kalau misalnya makin lebar lajurnya tentunya makin banyak kapasitasnya. Kalau makin sempit lajurnya makin dikit kapasitasnya. Nah di sini sebenarnya di standar itu nggak dikasih tuh yang buat lebar lajurnya berapa sih di jalan tol tuh 3,6. Itu cuma kasihnya 3,5 sama 3,75 kalau nggak salah. 3,7. Aku SS juga dari MKJ sih. Nah ini ya. Dia cuma kasihnya 3,5 sama 3,75 untuk yang 4 lajur terbagi. Kita pakai kan yang atas ya, yang 4 lajur terbagi. Atau kalau kalian mau pakai yang bawah juga nggak apa-apa sebenarnya sih, karena di soalnya kan nggak di itu juga ya, nggak dikasih keterangan juga ya berapa lajurnya. Cuma kalau pakai standar yang tadi, kita pakainya 4 lajur terbagi. Berarti kan tadi lebar 3,6 di standar, berarti kita harus interpolasi antara yang ini. Nih. Nah itu ya pakai aja forecast linear, kalian udah sering kan ya di Excel. Ya. Kita forecast linear antara si itu kan 3,6. Data Y-nya itu ya pakai yang ini, yang FCW-nya ini. X-nya itu pakai yang si WC-nya ini yang diketahui. Jadi yang tesnya yang diketahui ya nih, yang ini yang mau dicari. Nanti dapatnya 1,012. Jadi masukin ke FCW sini. Kan nanti bisa dapat C-nya. Itu tinggal dikaliin aja antara kapasitas dasar yang tadi yang kalau nggak ada gangguan apa-apa yang dari standarnya itu kalian sama faktor pemisahan arah, kalian sama faktor lebar lajurnya. Dapatnya 9108. Itu untuk model 4/2T atau 4/2 yang terbagi. Tadi kan kalau di yang bagian rosa itu dijelasinnya divided undivided ya. Sebenarnya sama aja tuh, cuma di translate aja gitu. Jadi 4/2T itu sama kayak 4/2D. Jadi jangan sampai bingung ya. Terus apa lagi? Nah, dari situ kita bisa ngitung si VCR-nya berapa. Itu dengan cara membagi antara volume yang di jam puncaknya tadi atau VJP-nya itu yang kita ngitung di nomor pertama ya yang ini. Berapa arus pada jam puncak ini. Terus dibagi sama si kapasitasnya yang udah kita koreksi. Jadi dapatnya 0,436 si VCR-nya. Kalau pakai asumsi yang aku bikin di sini. Terus kecepatan rata-ratanya nanti kita pakai rumus yang pakai rumus S dengan cara memanfaatkan si kecepatan pada arus bebasnya. Ini dari PPT bapaknya. SV sama dengan SO bla 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 bla. Kan ada masukin VCR juga ya. Makanya kita ngitung VCR itu tadi. Nah, kita bisa dapat si SV-nya berapa. Ya. Nanti cocokin aja sama rumus yang tadi itu. Dimasukin tuh berapa. Jadi dapatnya adalah 51,364. WH1 itu adalah apa tadi ya? Soalnya 60 itu. Jadi secara kalau makin sepi itu dia kan bakal jadi arus bebas ya atau free flow. Itu kecepatannya 60 standarnya segitu. Setelah itu kita disuruh ngitung juga yang buat 5 tahun ke depan berapa. Nah, itu caranya adalah dengan kalikan antara si L12 itu adalah si apa tuh? PLHR untuk yang 5 tahun ke depannya yang kita proyeksikan tadi. Jadi kalau misalnya sini kan kita proyeksinya pakai linear tadi ya. Terus ini cara ngitungnya sama juga. Yang si VCS sama kecepatannya. Tapi dengan memasukkan si arus yang 5 tahun ke depan. Nah itu sama juga buat yang di eksponen. Ada yang kalau kita pakai eksponen itu yang di sini pasti sama yang di tahun dasarnya. Karena kan ya kan belum ditumbuhin ya. Tapi kalau misal di tahun yang 5 tahun ke depannya, bedanya adalah di bagian nah di bagian sini ya. Tadi kan
kita masukin si kali 5 di sini ya. Nah, kalau di eksponen kita pakai pangkat 5. Pangkat 5 nya di luar ya BTW. Tadi aku salah. Kayak gitu lah, pokoknya nanti diikutin aja. Kalau mau pakai eksponen. Tapi kalau mau pakai linear, nanti berarti di sini kali 5 di dalam sini. Ini cara ngitungnya sama juga kalau yang buat yang ini. Ya hasilnya bakal beda dikit lah. Nah, cuma 5 tahun jadi nggak terlalu beda jauh kalau buat yang linear sama eksponen. Nah, kalau buat jalan raya, ini kalian ambilnya jangan yang dari jalan dalam kota, tapi ambilnya dari jalan antar kota ya, di MKJI-nya. Itu aku ambilin dari jalan antar kota ini, si faktor-faktornya ini. Sanara sama yang buat faktor lebar efektifnya di sini. Kebetulan karena buat yang si jalan raya itu, atau jalan yang ya jalan raya itu dapatnya 3,5 si lebar lajurnya. Jadi faktor koreksi cuma satu tuh si FCW-nya. Satu faktor si FCW-nya. Nah, itu berarti kita gampang kalau satu sini. Nah, ini harus satu ya ini. C-nya sama dengan C0. Jadi kalau misalnya kalian mau asumsiin nggak ada mediannya, dapatnya 0,95 di sini. Jadi tergantung asumsi kalian aja. Cara ngitung ini sama, cara ngitung yang lain sama. Memang hasil VCR-nya sama hasil kecepatannya pasti bakal beda. Ya, saya mau tanya dulu nggak? Tunggu sampai 31. Oke, belum ada ya. Ini aku cek. Bentar. Ntar aku coba cari soalnya dulu ya. Soal tes. Bos. Nah, kalau dari latihan yang Bapak kasih sebenarnya itu soalnya selalu UAS sih. Eh, karena udah masuk ke vertikal ya. Soalnya biasanya di UTS itu nggak ada vertikal nggak sih? Jadi nanti biasa kalian dikasih peta kontur tuh kayak gini. Ini kalau yang dari tahu 2 tahun lalu. Nih. Tapi sebenarnya sama sih katanya sih soalnya. Jadi kayak cuma ganti angka doang. Jadi ya udahlah. Nanti kalian bakal nyambungin titik dari A ke E. Itu kalian bebas tuh mau pilih lewat B atau mau lewat C atau mau lewat D buat sampai E-nya. Jadi dikasih datanya tuh data jarak, data sudut, data elevasi juga dikasih. Jadi nanti makanya enak karena di sini ada data elevasinya. Kalau misalnya nggak ada datanya aneh sih. Jadi cuma PVI doang tapi nggak ada data elevasi itu aneh sekali. Terus nanti dikasih tuh data apa si grafik elevasi juga. Jadi kalau misalnya kalian mau apa mau cari di antara dua titik itu bisa nanti tinggal kalian apa sih namanya garis-garisin aja buat dikira-kira. Jadi nggak perlu interpolasi banyak-banyak. Atau kalau misalnya mau maksa interpolasi atau mau sebenarnya mau pakai titik yang bulat-bulat kayak ini juga nggak apa sih. Jadi kayak kalau misalnya kalian mau tetepin PVI-nya di 0,900 persis gitu. Nah itu nggak masalah harusnya.
Terus waktu itu sih dia kasihnya standar gitu sih, standar standar yang beda sama yang di apa sama yang di biasa dia kasih di PPT-nya juga. Jadi dia kasih standar geometrik jalan bebas jambatan jalan tol. Dia kasih juga standarnya lah. Nah, terus disuruh gambar potongan melintang. Ini kan sebenarnya cuma ikut aja itu yang di standar perancangannya ya. Jadi kan kalian udah ngitung tuh yang nentuin standar perancangan. Nah, itu dicek ke standarnya berapa potongan apa elemen-elemennya. Nanti digambar aja tuh kira-kira potongan melintangnya si Rumija ruas janya. Nah, mediannya berapa. Terus miliar fase. Nah, ini bebas mau milihnya yang mana. Terus yang penting ada alasannya. Nanti alasannya kayak gimana contohnya aku bakal jelasin di tutorial WordPress ya. Satu kan relatif gampang ya. Ini yang standar lah ya. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2 tentang horizontal. Itu kita disuruh pakainya SCS. Kenapa disuruh pakai SCS? Karena lebih susah dibandingkan yang FC. Kalau FC nggak seru. Terus nyari berapa jari terbesarnya yang dapat digunakan. Jadi sebenarnya karena kalian nggak boleh pakai Excel ya harus biasa itu di UTS-nya. Jadi ya yang kalian coba aja beberapa kali lah gitu. Buat ngebuktikan bahwa kalian bisa milih yang terbesar dari yang kalian coba-coba itu. Karena nggak mungkin kita coba satu-satu kan ya. Ini ya udah sih ini kayak biasa sih cara ngitung yang horizontal tinggal masukin apa coba rumusnya doang gitu. Yang udah aku kasih di PPT tutor 2 ya. Rumus yang SIS yang panjang itu. Nah, terus tentuin panjang lengkung totalnya. Ini dari yang LC ditambah 2 LS. Terus pergeseran center line itu aku lupa apa. Bentar aku lihat. Itu yang EC atau apalah itu lupa. Ya, itu yang ES, sorry. Jadi yang center line geser itu adalah yang ES. Kalau saya tanya ini adalah ES. Ada titik PI-nya. Ya kan tadi ya antara B atau enggak C atau enggak D, pilih satu. Terus suruh bikin stationing untuk tipenya dari A sampai E. Stationingnya jadi kan yang kayak udah aku jelasin di PPT tutor 2 ya. Jadi ini masih yang horizontal aja untuk stationing yang ini yang diminta. Nggak perlu sampai yang vertikal. Terus baru yang nomor 3-nya baru yang itu yang vertikalnya. Jadi untuk yang vertikalnya disuruh kita pakai satu PVI. Boleh di titik A, boleh di titik E, boleh di antaranya. Jadi bebas aja. Tapi jangan pilih yang di apa namanya? Yang di PI. Jadi kalau misalnya udah ada tikungan di situ, kalau bisa jangan dipilih jadi PVI. Nah, tadi kan ya, kalau misalnya ada yang vertikal sama horizontal sekaligus, ada lengkung sama ada tikungan sekaligus, itu nggak bagus. Terus suruh tentuin gradien, ya itu kan tinggal itu ya, tadi itu. Selisih ketinggian antara dua titiknya itu. Berdasarkan data yang dari sini. Spesifiknya nanti di tutor UTS ya. Lalu lanjut ke yang ini. Ini kita ngitung yang tadi yang rumus yang aku kasih di chat itu ya. Jadi kita nentuin dulu PVI-nya di mana. Nanti bisa kan tuh dapat si LV-nya berapa. Kita menentukan apakah dia lengkungnya cembung ataupun dia pakai lengkung cekung. Jadi ambil yang LV maksimumnya. Nanti dari situ kita bisa ngitung berapa X-nya, berapa Y-nya, dapat juga elevasi jalannya dengan cara menambahkan elevasi asli dengan Y ataupun menguranginya kalau misalnya dia itu lengkungnya cekung. Tuh. Lalu untuk yang pekerasannya nanti aja itu. Ya. Jadi ini sebenarnya tinggal tambah atau kurang aja sih kalau buat yang pekerasan nih.
Terus dari hasil desain disuruh nentuin ini yang tadi yang udah dikasih sama si Roset Kisna tadi aku lupa. Sama Kisna ya harusnya. Yang si apa grafik orang kecepatan tuh. Nanti jadi ini tinggal di apa kayak grafik itu aja langsung digaris nanti dapat berapa hasilnya. Ini relatif gampang ya nggak perlu ngitung. Terus apakah perlu lanjut pendakian ini tergantung sama si tadi yang di grafik ini juga. Tinggal iya atau nggak aja itu sebenarnya sih. Terus kalau misalnya perlu lagi darurat jenisnya apa dimensinya apa ini ada di standarnya nanti aku kasih. Terus gambarkan sketsa lokasi. Nah kalau ini misalnya kita lagi ada tikungan tajam, terus dia lagi kebetulan gradiennya dia menurun gitu. Nah itu berarti di ujung tikungannya kita butuh yang namanya lajur darurat supaya nanti dia nggak keluar jalur kalau misalnya dia tiba-tiba ada remblong atau apa gitu. Jadi misalnya ini kan dari A ke E itu naik tuh. Nanti kita mau lewat C. Kalau dari A ke E-nya itu relatif nggak ada masalah ya. Jadi kita nggak perlu lajur darurat. Nah kita perlu lajur darurat kalau misalnya di ininya gitu. E C ke A itu kan nurun, terus dia kan nikung gitu ya. Kita butuh jalur sini kira-kira pas di pas di arah baliknya. Itu nanti untuk sketsanya ada di pembahasan tutor UTS. Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Ini kalau yang model tes ya lebih gampang karena cuma horizontal aja. Kalau yang tadi harusnya kalian pakai model yang ini sih karena kalian udah dapat vertikal kan ya. Tunggu sampai 42 ya kalau ada yang mau tanya. Oke, aman ya. Nah, iya.